figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Musni Hidayah Putri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Republik Indonesia Serikat atau biasa kita sebut dengan RIS. Mungkin kita semua tahu apa itu RIS, tapi kali ini saya akan menjelaskan RIS secara singkat. Simak penjelasan videonya ya. Bye-bye. Republik Indonesia Serikat atau yang biasa kita sebut dengan RIS. Belanda kembali datang ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu. Tentu hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi bangsa Indonesia. RIS secara resmi terbentuk pada tanggal 20 Desember 1949 pada konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Adapun peristiwa yang kemudian melatar belakangi berdirinya RIS adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Konferensi Malino. Pada tanggal 15 Juli 1946, Van Mock memprokasai menyelenggarakan konferensi di Malino, Sulawesi Selatan. Berawal dari konferensi tersebutlah Van Mock atas nama negara Belanda mulai membentuk negara-negara boneka yang tujuannya adalah untuk mengepung dan memperlemah keberadaan Republik Indonesia. Konferensi Malino ini melahirkan berdirinya negara Indonesia Timur. Selanjutnya yang kedua yaitu Perjanjian Linggarjati. Perundingan ini dapat dilaksanakan dengan nama Perjanjian Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947. Isi dari perjanjian ini yang pertama yaitu Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaannya yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua yaitu Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat. Salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Sedangkan yang ketiga adalah Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Selanjutnya yaitu yang ketiga agresi militer Belanda 1. Agresi militer Belanda 1 ini merupakan serangan serentak yang dilakukan Belanda terhadap daerah-daerah di Republik Indonesia. Perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 merupakan faktor utama terjadinya serangan ini. Pihak Indonesia mengartikan kerjasama dalam pasal tersebut sebagai satu kerjasama dengan pertanggungjawaban bersama dalam membentuk federasi dengan kedudukan yang setara. Gerakan-gerakan pasukan yang lebih kecil, pengamanan wilayah Semarang, Belanda menguasai semua pelabuhan di Jawa dan perkebunan di Sumatera. Pihak Amerika dan Inggris yang tidak terima aksi tersebut menggiring Belanda untuk segera menghentikan penaklukan sepenuhnya terhadap Republik. Selanjutnya yaitu yang keempat, Perjanjian Renville. Isi Perjanjian Renville ini ialah Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, Republik Indonesia sejajar kedudukannya dengan Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara. Yang keempat, Republik Indonesia menjadi negara bagian dari RIS. Yang kelima, antara 6 bulan sampai 1 tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk konstituante RIS. Dan yang kelima, dan terakhir yaitu tentara Indonesia di daerah penduduk Belanda atau daerah kantong harus dipindahkan ke daerah RI. Selanjutnya yaitu agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II ini pada dasarnya dilatar belakangi karena kegagalan PBB dalam menyelesaikan konflik antara Belanda dan Indonesia. Melalui jalan perundingan, agresi militer II terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Selanjutnya yaitu perundingan Roem-Royen. Perundingan Roem-Royen dari tanggal 14 April sampai 7 Mei 1949 di Jakarta.
Perundingan RI dan Belanda ini dipimpin oleh Mark Cochrane asal Amerika Serikat di Hotel de Sandys, Jakarta. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Rooyen, sedangkan delegasi RI dipimpin oleh Mr. M. Roem dan wakilnya Ali Sosro Amijojo. Perundingan tersebut antara lain berisi yang pertama, pihak RI dan Belanda bekerja sama mengembalikan perdamaian, menjaga keamanan dan ketertiban. Yang kedua, membebaskan tanpa syarat para pemimpin RI dan tahanan politik lainnya yang ditangkap sejak 19 Desember 1948. Yang ketiga itu turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Nah, selanjutnya itu konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia ini merupakan konferensi yang berlangsung antara negara RI dengan negara-negara boneka atau negara bagian bentukan Belanda yang bergabung dalam BVO. Namun tidak demikian, sikap-sikap negara yang bergabung dalam BVO berubah setelah Belanda melancarkan agresi militer terhadap Indonesia. Selanjutnya itu konferensi meja bundar atau yang biasa kita kenal dengan KMB. Hasil KMB di Den Haag, maka terbentuklah negara RIS. Perundingan tersebut berjalan dari tanggal 25 September sampai 2 November 1949. Dengan hasil ini, bahwa kerajaan Belanda akan mengakui kedaulatan atas Indonesia kepada RIS selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949, maka dalam hal ini kedudukan RI nantinya hanya akan menjadi negara bagian dari RIS. Nah, selanjutnya yaitu berjalannya Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 14 November 1949, rombongan delegasi Indonesia di bawah pimpinan Muhammad Hatta tiba kembali di Yogyakarta. Hasil konferensi meja bundar perlu diratifikasi oleh semua negara dan daerah otonom yang akan menjadi anggota RIS. Dalam hal ini, oleh pemerintah Indonesia dan semua negara-negara federal bentukan VanMock. Kemudian pada tanggal 16 Desember 1949 di Yogyakarta, panitia pemilihan nasional RIS memilih Insinyur Soekarno menjadi Presiden Indonesia Serikat dan Muhammad Hatta menjadi sebagai Wakil Presiden Indonesia Serikat. Pada tanggal 19 Desember 1949, kandidat RIS terbentuklah kabinet bentukan RIS. Nah, selanjutnya yaitu kondisi politik dan konstitusional RIS. Kondisi terpenting dan utama yang perlu diperhatikan oleh RIS adalah di bidang politik dan konstitusional. Gangguan dan kekacauan ini ditimbulkan oleh beberapa pihak akibat kurang berhasilnya pemerintahan RIS dalam menjalankan roda pemerintahan. Gangguan politik tersebut antara lain seperti pemberontakan yang dilakukan Westerling, pemberontakan Adi Aziz, pemberontakan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Soumokil, dan pembebasan Irian Barat. Selanjutnya yaitu keadaan kemiliteran RIS. Dalam konferensi Inter-Indonesia di Yogyakarta telah diambil kesepakatan mengenai angkatan bersenjata RIS setelah terbentuknya dengan resminya RIS. Yang pertama yaitu anggota perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional. Presiden RIS adalah Panglima tertinggi anggota perang RIS. Yang kedua yaitu pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS. Negara-negara bagian tidak akan memiliki angkatan perang sendiri. Yang ketiga adalah angkatan perang RIS dibentuk bersama-sama oleh orang Indonesia yang ada dalam KNIL, KM, FB, dan Territorial Battalion. Yang keempat yaitu pada masa permulaan RIS, Menteri Pertahanan dapat merangkap sebagai Panglima Besar Angkatan Perang RIS. Nah, selanjutnya yaitu keadaan kebudayaan RIS. Pemerintah Indonesia dan Belanda bersedia membuat kesepakatan
dalam bidang kebudayaan antara Belanda dan RIS telah bersepakat bahwa dalam hal pengetahuan, pendidikan, serta kebudayaan diadakan kerjasama dalam pembinaan dan pembangunan kebudayaan. Dalam kesepakatan ini, itu pula tentang pemeliharaan benda-benda budaya yang dimiliki oleh pemerintah Kerajaan Belanda dan RIS secara bersama-sama. Nah, yang terakhir yaitu pembahasan tentang akhir Republik Indonesia Serikat RIS. Yang pertama yaitu karena proses penggabungan negara-negara bagian. Peristiwa-peristiwa penggolakan yang terjadi di berbagai negara bagian RIS, khususnya di Pulau Jawa, dikarenakan rakyat sadar bahwa bentuk federal ini hanya akan dimanfaatkan oleh Belanda. Maka dari itu timbullah pergolakan-pergolakan yang dilakukan oleh rakyat yang ingin menggabungkan ke dalam RI dan menuntut pembubaran negara RIS. Penggolakan yang dilakukan oleh rakyat tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, melainkan juga terjadi di Pulau Kalimantan, Sumatera, Makassar, Gorontalo, Donggala, Tokoar, Jeneponto, serta di provinsi-provinsi Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Nah, yang kedua itu adanya perundingan segitiga. Perundingan segitiga ini sejatinya adalah untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan penggolakan yang terus terjadi di negara Indonesia Timur. Tanggal 21 April 1950, Presiden NIT Sukawati mengeluarkan pernyataan bahwa negara Indonesia Timur siap menjadi suatu negara kesatuan Republik Indonesia asalkan negara bagian RI mau bergabung menjadi satu negaranya. Nah, yang ketiga yaitu perundingan RIS dan RI. Melihat kemajuan yang telah dicapai dalam perundingan segitiga antara RIS, RI dan negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur juga tidak mau ketinggalan. Mereka ingin diikutsertakan dalam perundingan tersebut. Jadi tanggal 19 Mei 1950 di Jakarta diadakan pertemuan antara RIS dan RI yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Dalam pertemuan tersebut tercapai suatu persetujuan untuk bersama-sama membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari RI berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945. Semua negara atau daerah-daerah bagian RIS telah menyatakan penggabungan diri dengan RI. Dalam perundingan ini membahas masalah-masalah untuk mempersiapkan pembentukan kembali negara kesatuan Republik Indonesia dan mempersiapkan undang-undang dasarnya. Atas dorongan rakyat setempat, negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur mengusahakan agar pemerintahan pusat RIS berunding dengan negara bagian Republik Indonesia untuk mempersiapkan pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu pembentukan kembali negara kesatuan Republik Indonesia. Ditambah dengan bagian-bagian yang baik dari konstitusi RIS yang termasuk di dalamnya Undang-Undang Dasar sementara negara kesatuan diadakan pasal yang memuat pokok pemikiran hak milik itu adalah suatu fungsi sosial terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dengan mengadakan pemilihan umum. Sebelum diadakan perundang-undangan kesatuan, maka undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada tetap berlaku, akan tetapi di mana mungkin diusahakan supaya perundang-undangan RI tetap berlaku. Persetujuan yang telah disepakati dalam pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia, maka terpilihlah kembali Soekarno sebagai Presiden NKRI dan Wakil Presidennya yaitu Muhammad Hatta. Dan Undang-Undang Dasar sementara secara resmi telah disetujui dan disepakati oleh pihak-pihak yang telah melaksanakan perundingan tersebut. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.